teman-teman. Saya tadi ke rumah Mas Nur Samad Kamba, terus ya terus ke sini. Jadi capek nang TV, capek nang koran, capek nang kene enak. Di delok kiai lucu, bahannya ganteng. Cuman saya berbeda sama Mas Nur Samad Kamba ini, dihargai orang karena tahu bahwa dia deket sama Cak Nun. Kalau saya meskipun pakaiannya nggak ulama ini dihargai orang karena semua tahu saya gurunya Cak Nun. Cak Nun itu kan bisa bahasa Arabnya bagus, ya orang pesantren lah. Tapi kan kalau di Hindu itu orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih nggak terlalu dalam. Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi nggak tahu artinya, cuma tahu musiknya kata. Misalkan Ainun, cuma tahu Ainun sebagai musik, nggak tahu apa artinya Ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Di dunia ini mana yang nggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau nggak ada oksigen sel kita nggak pernah tua, nggak ada keriput. Cak Nun disini gue anteng. Ya saya, karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Itu much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Itu mas. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya sih seneng. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril cari ini kiaiku loh. Aku itu tuh kafir loh. Aku ngaji juga dulu. Loh, melok kan Jibril melok begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi dosen berat karena sedang ganggu akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jenderal Yuningrat itu penguasa tertinggi ilmu itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lo tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmuku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji nggak perlu arti, dan ngajiku sak karepku. Amanar Rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nek salah cukup bener iku sak karepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku nggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi nggak harus Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enggak gitu. Aku orang Jawa kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mbuh terusane ya aku lali. Pokoke kira-kira ngono. Wong aku tarhimku juga gak kaya Cak Nun. Tarhimku kan kalau Cak Nun kan dia kan seolah-olah bebas tapi sebenarnya terjajah Arab. Assalatu wassalamu alaik. Ya kan? Terus ya. Terus ada. Mengetel. Enggak. Enggak, aku mau nada Jawa. Gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir, nonton Cak Nun ngomong di YouTube. Salatu wassalam ada malaik. Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah. Merdeka. Ngerti gue. Terus kok bisa umroh? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Wong aku sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung. Terus gak perlu investasi kok Mas Adi tadi bilang. Gak perlu investor-investor asing itu. Itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Kok ndelala tidak umroh yuk. Kok yo manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, jancuk yuk. Memang bagus. Orang orang itu untuk rasanya motor orang Jepang, orang mana. Dan aku duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin. Sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana, mungkin disuruh Buya atau apa ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau gini, kalau lagi tawaf gini. Aku bilang wes Mas nggak usah Mas, aku tak mau coba karep-karepku dewe mau coba. Umroh digunting rambut. Tapi ya itu guyon, itu kalian pasti tahu kan. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz sing ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi. Karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang nggak ada seleksi alam, nggak ada musim dingin. Musim enak terus. Nang jopo, kue miskin, kue goblok mati tenan gue. Lah kini gak mati-mati kan musimnya nggak. Jadi wong goblok orep kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu muncul. Loh di sini nih kayak kalian lumayan, tapi kalau 250 juta itu sing goblok sampai sing pinter ono kabeh. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat, ya saya nggak di sabrang itu nggak punya akal, nggak punya tabungan, nggak punya, saya kira mati nang mobil pemanu kademen. Dek ini semua pasti kademen. Hidup semua, makanya saya enggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus sampean selalu orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu, dan itu justru celaka karena kita enggak diseleksi. Angel lu ngomong makrifat-makrifat ini nang TV.
Lo iya. Sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kok Cak Nun ae angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya, tapi batinnya. Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah nang TV ditangkep kayak ngono. Kalau nggak percaya nek sampean ngentut, sing diusap duduk selekmu kan. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah, angel nang TV rek. Wong nek ngentut sing di wudunya bukan enggak cebok. Berarti batin kan. Tapi kan susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Lo aku ngomong nang TV kayak koruptor kayak aku acting deh. Karena aku sadar nggak ada koruptor, nggak ada kehidupan. Iki sastra Jendra. Iki yang Cak Nun tadi bilang nggak ada hitam putih. Coba nggak ada koruptor, nggak ada demonstran, nggak ada demonstran Metro Mini nganggut apa? Loh. Tetapi kenapa aku teriak? Karena aku mendefinisikan diriku sendiri sebagai pengamat. Sebagai pengamat aku harus tanya korupsi. Sikat. Walaupun aku tahu itu garisnya Gusti Allah. Aku nek misalnya nang orang-orang bergabung datang deksek tuduh cita jane kene ku biasa, mosok cekakan ngono gak. Tapi kene ku iki wis diatur Gusti Allah. Pertemuanku yang kene wis diatur. Kenapa kok aku tiba-tiba ke rumah Mas Samad Kamba, beliau masih dari Bandung datang, aku bilang ke Fatin istrinya kayaknya capek, enggak usah. Tapi begitu datang beliau enggak capek. Kangen Cak Nun juga ya kok aku juga kangen. Jadi cuman aku heran kenapa setiap kali aku ngelihat Cak Nun selalu aku ingat Novia. Gitu loh. Iya. Tapi begitu ketemu Novia aku lupa Cak Nun. Itu apa? Aku gak ngerti kenapa ini. Al-Qudusu Al-Maliku Ar-Rahim Ar-Rahman Al-Azizu Al-Muhaiminu Al-Mu'minu As-Salam. Asmaul Husna versiku. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Menjelang terakhir Ar-Rasidu As-Saburu Dzal Jalali wal Ikram. Yang terakhir ke-100, sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan lebih keras untuk Tejo. Jadi kekayaan Allah itu tidak terbatas dan jangan dibandingkan satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon kelapa tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lain ya begitu itu. Demikian juga Tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Tejo, karena saya terakhir saya ditanya sama anak saya yang nampak tadi itu yang kelas 3 SD. Ya milih mana dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau ngomong gawa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri, dia bilang gitu. Kenapa? Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Tuh. Sampai wah di arek iki lumayan nih guys.
sejajar karo Jojo Tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Ibadah nomor kafe. Enggak, saya enggak. Gini Jo. Enggak minimal disamakan sabrang sih lumayan ya. Dikari cilik loh. Ya, enggak, karena yahdillahu mayyasha, ya. Wa yudhillu mayyasha, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya TK apa. Bukan Allah memberi hidayah itu. Gak iso gak ngalahno aku Jo konco. Oke, tapi indahnya begini ya, indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita, jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ. Jadi dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritanya gendeng-gendeng tak kayak cerita meneh gitu macam-macam gitu. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa karena hidup ini sendiri gini tok wis menikmati luar biasa kan itu. Nah, terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa. Karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lah. Ya, Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya adzan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung, sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Adzan kalau mau apa-apa pokoknya reng-rengnya Jawa. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jo kowe nang kene nang surga tapi ojo gedean rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondo nang Tuhan asu. Nah Jo, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah, saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Jojo Tejo. Karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah lah. Tapi saya ingin katakan sama dia, pencapaiannya lain Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi, Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung ya, Dandang Gulo segala, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan, karena pencapaiannya berbeda. Jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan, untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak. Ya. Jadi itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur Apon tetap ada. Gitu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi
firman-Nya kepada Muhammad dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lak gak sido dakwah nyanyi ngono gak itu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah karena saya misalnya gini aja, misalnya saya yang terkait salatu wassalamu alaik gitu ya, saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya, karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalitasnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang kan saya suguhi dengan Kiai Kanjeng Sholatullah kan selalu. Sing lagu ada lagi yang lagu gereja yang sing Gloria apa itu? Jo sing apa? Sing piye guys? Kalau Natal itu yang iya, oh iya, yang pakai bayan bukan sing iki lho. Na na ni na na ni na 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 ni na 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 ni na na itu kan salatun minallah wa alfasalam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Iya. Ngono lho Rek. Kita ini melayani. Pengumuman ya. Nek di ono pacare enggak? Kowe arep nang di nang pengajian. Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Itu teman sekalian, enggak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian Roso Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa. Kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air itu kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya. Gak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan ideologi nada Barat, maka Jawa kan kalau Timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di Timur kan Tejo tahu persis bahwa Timur itu begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4. Dan itu di Timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget. Apalagi yang ngimami imam besar Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo Mutafakun alaih. Yang mutafakun itu orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun alaih itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa berarti mutafakun alaih, kan begitu Ustaz? Gitu. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah, karena Rasulullah itu pusaka hidup kita. Kan gitu. Itu jangan dikurangi lah gitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu ojo terus Sujewo Tejo sallallahu alaihi wasallam. Ya gak enak ya. Gitu. Oke. Soal Novia enggak berkomentar saya. Soal situ kita Tejo ini memang lanangi jagat ya. Dia memang oleh Allah itu diberi anugerah luar biasa. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti
Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Gitu, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Ya, ono air. Salah nggak diam-diam cewek tak apa. Enggak, tapi mungkin soal itu ya, yang soal bahwa itu tak mungkin tak jelas melihat tembang ini. Sorry, minta waktu 3 menitan. Jadi gini, seluruh kata-kata saya setuju Cak Nun tadi. Sepulang dari sini, nggak usah diingat-ingat. Nggak usah menurut Cak Nun, menurut Tejo, menurut Mas Gamba, menurut Adi, tapi mendefinisikan menurut kalian sendiri. Karena seluruh apa yang kita katakan menurut orang Jawa itu adalah sampah. Habis ini kita udah ini omong seluruh omongan ini jadi sampah. Yang bisa membuat itu tidak jadi sampah adalah interpretasi masing-masing pribadi. Jadi gini, lang-langing driya lang-lang ramyo lengkang. Setelah keramaian begini, pulang ke masing-masing tempat seperti Cak Nun tadi bilang, dengan kesepiannya sendiri-sendiri. Sinongwati jagat karyamong. Kalian masing-masing yang setelah menganggap ini sampah di lautan pertanyaan, lautan penjelasan, akan mendapatkan mutiaranya sendiri-sendiri, Fidel Castro-nya sendiri-sendiri. Mbak lumba ing sekoro anut. Seperti sampah-sampah yang kumambang di lautan, itulah kata-kata. Lumut berganggeng, lumut berganggeng. Mohon maaf, saya setuju Cak Nun. Mungkin pencapaian beda-beda tiap bahasa. Mungkin Cak Nun tidak menggunakan Jawa karena menganggap bahwa teman-teman orang masyarakat di Indonesia terlalu banyak pengaruh Arab, tidak siap untuk pakai Jawa. Tetapi nggak tahu Cak Nun, saya selama ini sering dikasih pengertian bahwa Bismillahirrahmanirrahim dengan nada itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi setelah saya nadakan Jawa, ngucapin Bismillah saja dengan rasa Jawa, sorry, ternyata bagi saya Tuhan bukanlah Raja dengan kasih sayang. Setelah saya jawakan lagunya, yang saya rasakan Tuhan adalah kasih sayang yang meraja. Jadi bukan sesuatu zat yang dilengkapi dengan kasih dan sayang, tapi kasih sayang itu sendirilah Tuhan bagi saya. Karena itu mungkin ya ojo mbok tiru, aku wis gak sholat mbok pirang tahun nih. Aku terakhir sholat di rumahnya Mas Kamba di Jeddah. Karena seminggu tinggal di sana aku nggak ngerti mau ngapain.
Ya udah, akibatnya tanya Fatin mana istrinya. Oh, aku mau subuh aku ngapain? Ya aku sholat itu. Di kamar dikasih sajadah, ngopo sajadah gitu. Ya habis itu aku nggak sholat lagi. Tapi mungkin kalau yang kalian sebut tajalli, siapa tahu ketika aku gini, siapa tahu ketika aku ngerokok, siapa tahu ketika cekakaan sama Cak Nun, tapi dalam hatiku adalah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Siapa tahu itu terus yang aku ucapkan. Siapa tahu al-ikhlas terus yang aku ucapkan. Kalian nggak tahu. Tapi saya setiap kali ketemu Cak Nun kelihatannya ngeledek, tapi mungkin aku berharap kalian bisa merasakan sebetulnya bukan itu. Ya acting, tapi aku sayang. Beliau ini banyak musuhnya, banyak yang sinis ke dia. Tapi aku oke. Dan aku hadir ke sini bukan tanpa risiko di kalangan beberapa teman. Oke Cak Nun, terima kasih. Mudah-mudahan, dan saya minta doanya ke teman-teman saya mau ngamen di Kairo. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisab. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu, karena urusan agama nomor satu itu hisab, ya toh? Nomor satu itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya menanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo, kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan, saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang, disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu, apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu
wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu. Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai meneh metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres tuh. Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya rabbal alamin itu ya. Enggak gitu, konteksnya enggak gitu. Enggak. Gini loh. Aku ngomong gitu konteksnya supaya kalian nggak nyangka bahwa aku ini sholat itu. Aku nggak bener agamaku itu aja. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif yang marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham ngelihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda. Karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Jawabannya seperti Tejo. Persis. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun. Gitu kan. Jadi Tejo itu ya sejajar sama Wildo tadi lah. Kapan-kapan tak kasih di Kenduri Cinta, tolong dianu fotonya ya, fotonya Weldo ya, bagus itu, bagus. Sekarang di Bali dia jadi pelukis dan dia benar-benar seperti itu. Dalam tradisi tasawuf itu, Khazanah tasawuf itu ada cerita gini, Cak. Itu semua orang tahu Syekh Abu Yazid Al-Bustami ya. Beliau itu adalah begawan sufi tasawuf yang paling besar dari Kufah ya, dari Basra ke Baghdad. Jadi setiap kali dia masuk ke kota Baghdad itu misalkan ada khalifah lagi kumpul-kumpul ini dengan rakyatnya, terus mendengarkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami datang, itu majelisnya raja khalifah itu akan kosong, kemudian berkumpul ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah itu merasa dihormati, dimuliakan, diagungkan, itu kemudian mengusik rasa keberhambaannya pada Allah. Jadi pada waktu bulan Ramadan dia sengaja ke
ke kota Kufah siang hari, makan di warung di tengah kerumunan orang banyak. Kemudian orang-orang itu pada memaki, pada yang menyesali gitu. Ini katanya wali kok gitu ya. Jadi saya pikir orang yang paling menghargai dirinya dan kedekatannya kepada Allah itu justru lebih memperlihatkan ketidak diterimanya gitu loh. Jadi dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini itu loh. Saya ingin mengatakan bahwa Anda tahu apa Sujiwo Tejo itu pernah baca atau apa mengenali Malamatiyah namanya gitu. Jadi ketika orang merasa dirinya apa-apa, dia harus memperlihatkan bahwa dia itu harus disesali, dia itu harus dimaki supaya dia merasa bahwa dengan begitu ketika Allah mencintainya maka dia sangat menghargai cinta Allah itu, karena begitu rasa hinanya di tengah umat manusia ini, kemudian ketika Allah menyapanya maka sapaan Allah kepada dia itu begitu indah, begitu menusuk, begitu menyentuh dan seterusnya. Demikian. Maksudnya Syekh Yazid Al-Bustami itu dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi. Yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak tadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal. ADTV, ATV, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampeannya. Ngene loh, aku nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ramai sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah.
Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan. Mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian. 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat toh? Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang nggak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh, ini soal kebenaran komunikasi. Karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Gitu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang Cak Nun belum menjawab pertanyaan saya. Yaitu, ini bener Cak, ini belum dijawab, selalu menghindar. Cak, ngencuk bojone wong kuwi apa ya? Belum dijawab sampai sekarang aku heran. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak itu kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coy, ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongno karo, diomongno batal. Ngono sih. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu, jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip yang itu karepe ya. Dobel arek itu.
Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kayak terus aku mlebu neraka. Wis kayak terus sampean, goblok ya sampean kayak terus. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini loh cane, ya tak? Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Iya coba. Iya, wow, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa anggere aja merengut yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung ya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Just pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu somad saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa, gitu. Makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Bagi yang belum paham, gini terakhir ini setelah ini Tejo akan memuncai dengan satu tembang, setelah itu kita pulang bareng-bareng. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare, aku numpak becak karo nginjot. Alah dapur murek. Lho napa Pak? Iku lho gambar niku lho. Apa gambar?
Alah nek sing nggo pecut kare nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek sing ten kali terus sae ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek jae. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana kayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak takut kehilangan tai kan gitu kan? Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang dihidayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini.